Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Suroto di channel YouTube Surya Fursa. Untuk kali ini saya akan mereview tentang sejarah asal-usul Kabupaten Pati. Kabupaten Pati terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini termasuk daerah pantai utara Jawa yang berjarak 84,7 km dari kota Semarang. Ibu kota Kabupaten Pati berada di kota Pati. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah sehingga potensial menjadi lahan pertanian. Batas wilayah Kabupaten Pati adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Laut Jawa. Kabupaten Pati memiliki banyak julukan, di antaranya Kota Kacang. Ini dikarenakan dua pabrik kacang terbesar mengapit di bagian timur dan barat kota Pati. Kabupaten Pati juga memiliki julukan lain, yaitu Pati Bumi Mitra Tani, Kota Pensiunan, dan Kota Manggis. Julukan Bumi Mitra Tani tidak lain karena penduduknya mayoritas bekerja di bidang pertanian. Bahkan 70% lahan di Kabupaten Pati adalah sawah. Sementara julukan Kota Manggis karena Kabupaten Pati merupakan penghasil manggis terbesar di Jawa Tengah selain Cilacap. Adapun julukan Kota Pensiunan muncul karena para penduduknya memilih mencari pekerjaan di tempat lain atau ke luar negeri menjadi TKW atau TKI karena minimnya industri di kawasan ini. Asal-usul Kabupaten Pati berawal dari suatu wilayah yang bernama Parang Garuda yang sedang memiliki hajat pernikahan putra satu-satunya yang bernama Raden Jaseri dengan putri Adipati Karangsoko yang bernama Dewi Ruyung Wulan. Raden Jaseri adalah pemuda dengan fisik cacat dan berwajah jelek. Dewi Ruyung Wulan bersedih karena ia tidak menyukai calon suaminya. Dalam pernikahan tersebut, Dewi Ruyung Wulan meminta adanya pagelaran wayang dengan dalang Ki Sopoyono, seorang dalang terkenal. Dalam pergelaran tersebut, Ki Sopoyono mengajak dua adik perempuannya yang cantik, Ambarsari dan Ambarwati. Keduanya bertindak sebagai waranggono. Tiba-tiba terjadi keributan. Dewi Ruyung Wulan turun dari pelaminan dan menjatuhkan diri ke pangkuan dalang Sopoyono. Ia meminta dibawa pergi. Ki Sopoyono terkejut, lalu ia mengeluarkan kesaktiannya dan melarikan diri bersama dengan Dewi Ruyung Wulan beserta kedua adiknya. Adipati Parang Garuda memerintahkan patihnya Singopadu untuk mengejar dalang Sopoyono dan Dewi Ruyung Wulan. Adipati Parang Garuda sampai mengobrak-abrik desa. Ki Sopoyono, Dewi Ruyung Wulan, dan kedua adik dalang lari masuk hutan mengikuti arus sungai. Dewi Ruyung Wulan hingga melepas pakaian kebesarannya, berganti pakaian penduduk agar tidak mudah dikenali. Sampailah mereka di Dukuh Bantengan, wilayah Panewon, Majasemi. Saat itu matahari tengah bersinar terik. Karena kehausan, Ki Sopoyono mengambil semangka dan mentimun di sawah sebagai obat dahaga.
Gerak-geriknya diawasi adik pemilik sawah Panewu Sukmoyono yang bernama Raden Kembangjoyo. Sampai kemudian Ki Sopoyono dan Raden Kembangjoyo berperang lantaran pencurian semangka dan mentimun. Ki Sopoyono kalah sakti dibanting Raden Kembangjoyo. Kemudian keempatnya Ki Sopoyono, Dewi Ruyung Wulan dan kedua adiknya menjadi tawanan Raden Kembangjoyo. Saat Ki Sopoyono mengutarakan alasan mencuri semangka dan mentimun pada Panewu Sukmoyono, pemilik sawah itu tidak sampai hati hingga akhirnya mereka ditampung dan dilindungi. Sebagai rasa terima kasih, Ki Sopoyono mempersembahkan kedua adiknya pada Panewu untuk dijadikan hambanya. Ambarsari diperistri oleh Panewu sebagai selir, sedangkan Ambarwati diberikan pada Raden Kembangjoyo untuk dijadikan istri. Sementara Dewi Ruyung Wulan dikembalikan ke ayahandanya Adipati Karangsoko Puspo Handungjoyo. Dalam perjalanan selanjutnya, Raden Kembangjoyo berhasil mengalahkan pasukan Parang Garuda, pasukan Raden Jaseri yang terus mengejar Dewi Ruyung Wulan. Sebagai ucapan terima kasih, Dewi Ruyung Wulan diberikan pada Raden Kembangjoyo yang berhasil mengalahkan Adipati Parang Garuda lalu menetap di Karangsoko menggantikan Puspo Handungjoyo sebagai pemimpin wilayah itu. Setelah diangkat menjadi Adipati Karangsoko, Raden Kembangjoyo menggabungkan 3 kadipaten yaitu Parang Garuda, Karangsoko, dan Majasemi menjadi 1 kadipaten yaitu Kadipaten Pati. Nama Pati diperoleh saat Raden Kembangjoyo dan Ki Dalang Soponyono tengah meminum dawet usai membuka hutan yang diberikan Ki Sagola. Raden Kembangjoyo terkesan dengan kesegaran dawet yang terbuat dari pati aren yang diberi santan kelapa dan gula aren. Terinspirasi dari minuman itu, setelah pembukaan hutan selesai, akan diberi nama Kadipaten Pati. Sekian review saya tentang asal-usul sejarah Kabupaten Pati. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika memang video ini bermanfaat. Tonton juga video kami yang lain yang linknya ada di deskripsi. Mohon maaf bila ada kesalahan penyebutan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.